Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita masuk dalam pertemuan keempat yang berjudul Bangga Menjadi Orang Katolik. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Tujuan dari pertemuan keempat adalah yang pertama, peserta mengetahui adanya krisis dalam hidup beriman. Yang kedua, peserta menyadari ada persekutuan orang beriman. Yang ketiga, peserta merasakan bahwa dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, imannya semakin teguh dan berbuah. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Dalam pertemuan 1 sampai 3, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, kita adalah pengikut Yesus, anak manusia, adalah Raja Kerajaan Surga. Dan yang ketiga, kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan 4 ini, kita melihat identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus yang merupakan pernyataan kasih Allah. Kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik. Dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa bersama-sama dalam doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita siapkan bacaan dari kitab suci yang kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Pembacaan kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat pertama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkara lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu
Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita terkasih, mari kita masuk dalam pendalaman iman. Pendalaman iman terdiri dari beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya? Apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? mari kita lihat ayat 38 sampai 39. Ayat 38 berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39 berbunyi, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebagai penjelasannya, bahwa orang-orang yang hadir terkesan pada karunia lahiriah Roh Kudus dan pada khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Beberapa orang lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan setelah mendengarkan warta tentang Yesus Kristus. Petrus menjawab, bertobatlah, ubahlah cara pikir dan tingkah lakumu. Mereka diajak untuk berbalik dari sikap dan perilaku yang jahat yang mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Yesus. Sikap dan perilaku mereka yang demikian itu telah menutup diri mereka dari karya keselamatan Allah. Namun, Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat agar dapat diselamatkan. Mari kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana cara hidup jemaat pertama? Mari kita lihat ayat 42. Ayat 42 berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang dimaksudkan dengan pengajaran para rasul itu adalah pengajaran yang diberikan kepada orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, atau kata lain, baru masuk Kristiani. Dalam pengajaran itu, kitab suci ditafsirkan dengan disinari oleh peristiwa Yesus Kristus. Jadi, yang dimaksudkan dengan pengajaran itu bukan pewartaan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Selain itu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ungkapan memecahkan roti menunjuk pada perjamuan Ekaristi, sedangkan doa yang dimaksudkan adalah doa atau sembahyang bersama yang dipimpin oleh para rasul. Persekutuan mereka diwujudkan secara lebih nyata dalam hal harta milik.
Mereka menganggap bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi, milik pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk anggota umat lain, bahkan seluruh umat boleh menggunakannya. Tetapi cara hidup seperti ini tidak bisa disamakan dengan sistem komunis. Karena dalam jemaat Kristiani perdana itu harta milik disediakan untuk kepentingan sesama, di mana jemaat secara sukarela dan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Anggota jemaat yang miskin dan para janda mendapatkan perhatian utama dalam hal ini. Mari kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Dengan cara hidupnya yang khas, jemaat Kristiani perdana Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Mari kita lihat ayat 47. Ayat 47 berbunyi, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cara hidup jemaat yang saling mengasihi dalam satu persekutuan itu membuat mereka disukai semua orang. Cara hidup mereka seperti itu menarik perhatian banyak orang dan mereka menggabungkan diri dalam persekutuan itu. Jumlah mereka makin bertambah. Dari kenyataan ini mereka melihat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nyata bahwa kehidupan jemaat itu menjadi sarana pewartaan iman dan bentuk kesaksian mereka tentang Kristus. Mereka tidak hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan seluruh hidup mereka. Demikianlah pendalaman iman tentang cara hidup jemaat pertama. Mari kita masuk dalam pesan dan penerapan. Yang menjadi pesan pertama, bahwa kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita mempercayakan diri kepada Allah yang adalah kasih dan mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus, dan selayaknya juga kita bangga menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, sebagaimana yang kita ucapkan di dalam kredo. Kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagai anggota gereja Katolik inilah yang menjadi identitas kita. Yang kedua, identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus seturut cara hidup jemaat perdana, yaitu pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan, yakni tidak sekedar berkumpul tetapi saling mengasihi. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa, yaitu untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Yang keempat, milik bersama, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, harus hidup dalam sukacita, yaitu kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi hidup kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pertemuan kita yang keempat. Marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa dalam doa penutup.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pertemuan BKSN hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.